pemaparan materi dengan topik utama yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam tanda kutip khususnya kepada Smart Village ya, yang akan disampaikan oleh Profesor Juneman Abraham yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Ya, Andika Hegar. Selamat pagi, Prof, Ibu ya, Bapak semua. baik. Prof. Juneman, apakah sudah siap, Prof, untuk memaparkan ya terkait dengan pengabdian pada masyarakat? Iya, ya, tentu, Oke, tentu. siap, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih, Mas Andika, Pak Adi, teman-teman LDIKT Wilayah 3, juga Ibu Bapak, Prof semua. Sangat gembira saya bisa bersama dengan Ibu Bapak untuk sharing ya tentang pengabdian pada masyarakat, satu program yang juga nanti kita akan lakukan bersama-sama ya, Ibu Bapak. Saya yakin di sini banyak para pegiat PKM gitu barangkali boleh saya istilahkan gitu ya, yang sudah berpengalaman, yang sudah banyak terjun ya, membantu komunitas di berbagai situasi begitu. Salam hormat saya, salam perkenalan saya Juneman dari Binus University, Bapak Ibu. Baik, saya akan bagikan materi saya ya, PPT saya. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu, perkenankan saya bicara soal satu topik yang agak khusus, yaitu mengabdi sambil meneliti dan meneliti sambil mengabdi ya. Kenapa saya ambil topik ini? Seperti tadi saya sampaikan, saya yakin Ibu Bapak semua di sini, para pegiat PKM tentu sudah berpengalaman ya untuk turun ke lapangan dan bahkan membina mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian. Nah, saya mengajak kita semua, barangkali kita coba lihat bagaimana riset dan pengabdian itu bisa diintegrasikan, Bapak Ibu, sehingga topik riset dan topik pengabdian bisa sejalan dan bisa juga menghasilkan papers gitu ya, mau yang jurnal terakreditasi, terindeks Scopus, dan sebagainya. Jadi sekali dayung kita dua tiga pulau terlampaui begitu. Saya punya akun media sosial di X atau Twitter, Bapak Ibu. Bagi yang memiliki juga bisa, mari kita berteman gitu ya di jejaring media sosial di alamat ini ya. Oke, ini adalah outline pembahasan saya, Bapak Ibu. Ada cukup padat dan saya akan menyampaikan secara cukup cepat barangkali, yaitu kenapa Smart Village, kemudian prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, kemudian pelaporan, ya, pembagian peran dalam tim, model-model community development, kemudian secara khusus saya bicara soal penolakan komunitas, satu hal yang mungkin terjadi ketika kita turun ke lapangan, kemudian bicara soal jurnal PKM, paradigma action research, beberapa pertanyaan refleksif, coding, photo voice, dan ABCD ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita sama-sama nanti kita telah. Ya, pertama ya, karena kita di LLDikti akan punya program yang mengajak serta Ibu Bapak semua dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya untuk topik Smart Village atau Desa Pintar. Maka kita singgung dulu beberapa latar belakang ya, yaitu adanya pertumbuhan populasi dan situasi lingkungan begitu ya, Bapak Ibu ya, serta teknologi yang sekarang sedang berkembang. Bapak Ibu, sekarang teknologi semakin murah, semakin masuk ke desa, masyarakat semakin butuh diberdayakan, begitu. Dan kita juga sudah mengenal konsep smart city sebelumnya, begitu ya. Dan LLDT mencoba untuk mengisi peluang di smart village, begitu ya. Satu hal yang mungkin akan menjadi niche ya dalam topik kita, dalam topik pengabdian kita, itu ya, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, tentu ini merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat lokal ya. Tapi nanti kita secara kritis akan menelaah istilah mengedukasi masyarakat ya. Jangan sampai kesannya kita lebih pintar daripada masyarakat ya, sehingga kita mendidik masyarakat, masyarakat yang dididik. Padahal kita juga perlu belajar dari masyarakat gitu ya. Dan kita sama-sama merumuskan masalah yang ada di sebuah desa itu bersama masyarakat, bukan merumuskannya di kampus begitu kemudian kita
paksakan, kita bawa ke masyarakat seolah-olah itu adalah masalah yang betul-betul terjadi gitu. Nanti kita akan bahas soal itu. Kita juga akan fokus tidak hanya pada kecanggihan teknologi, tapi yang penting adalah mengubah, Bapak Ibu ya, mengubah situasi masyarakat, keadaan yang lebih baik dan sejahtera. Nah, saya mengajak kita semua perkataan mengubah atau change ini agar lebih terukur gitu ya, measured gitu ya. Ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti lebih bisa dipahami oleh komunitas. Selain itu oleh leader ya yang ada di komunitas tersebut juga barangkali kalau mau dimasukkan ke jurnal itu juga lebih publishable gitu ya, lebih dapat diterbitkan gitu ya. Juga menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inovasi dalam usaha-usaha kecil menengah mereka ya untuk menciptakan entrepreneurship dan sebagainya. Jadi ini adalah latar belakang besar mengapa kita perlu membangun smart village gitu ya menuju masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Ya, ada 6 pilar Bapak Ibu dari Smart Village yang kita kaji, begitu. Mulai dari Smart People, ya, orangnya itu tentu yang pertama Bapak Ibu, ya. Teknologinya pintar, tapi kalau yang memanfaatkan itu kurang bisa memanfaatkan dengan baik, ya, akan sia-sia begitu, ya, akan jadi pengeluaran ekonomi yang sia-sia, gitu. Kita juga perlu menumbuh kembangkan masyarakat yang inklusif, begitu, yang bisa terima perbedaan macam-macam, gitu ya, dan bisa mengembrace kreativitas, gitu ya. Kemudian ada smart living, tentu saja di sini ya lingkungan yang aman, yang bahagia, yang sehat, itu yang kita tuju. Smart environment ya, sekarang apa-apa ada greennya ya Bapak Ibu ya, green office, ya, green product dan sebagainya, begitu ya. Nah, smart environment bicara soal green building, green energy, green farming gitu. Kemudian tentu saja smart government itu menjadi penting karena ini terkait dengan policy di sebuah desa begitu ya dan di sebuah wilayah. Ya, tentu saja di sini yang penting adalah bagaimana pengaturan ICT ya serta polusi tentang energi dan supply gitu ya, supply energi dan bagaimana memenuhi permintaan energi dan sebagainya. Serta yang juga penting adalah tentang transparansi dan open data ya. Kita tahu sekarang sudah ada open governance, ada portal satu data di mana pemerintah men-share data di portal itu. Banyak data yang bisa kita pahami, banyak data yang bisa kita olah begitu. Nah, itu smart government, kemudian ada smart economics ya, tentu bicara soal kewirausahaan, produktivitas ya, dan interaksi antara lokal dengan global ya. Kita tahu beberapa produk dari desa itu menjadi produk ekspor begitu ya yang sanggup berkompetisi di kancah global Bapak Ibu. Dan juga smart mobility tentu saja ya, dengan integrasi ICT ya kita bisa melakukan distribusi misalnya hasil panen dengan jangkauan yang lebih luas begitu ya. Jadi para petani ya sudah kemudian memanfaatkan teknologi ini untuk eh, mendistribusikan dan membantu panen mereka, gitu. Nah, ini adalah 6 pilar barangkali yang perlu kita cermati nanti Bapak Ibu ketika turun ke lapangan dan kita mungkin menyusun usulan-usulan sebelumnya ya, proposal untuk mau kita lakukan apa di sebuah desa untuk membangun sebagai desa pintar atau smart village ini. Nah, mungkin saya akan kemukakan prinsip-prinsip ya Bapak Ibu ya, pengembangan masyarakat. Kalau ada mahasiswa juga terlibat di sini juga akan sangat baik untuk memahami prinsip-prinsip ini ya. Pertama tentu saja adalah mempromosikan leadership dan ownership dari komunitas gitu ya. Dalam arti sebenarnya yang memimpin perubahan di sebuah desa adalah komunitas itu sendiri gitu ya, bukan bukan kita sebenarnya ya. Kita mungkin posisinya sebagai pengabdi, sebagai intervensionis ya yang melakukan intervensi, barangkali bahasanya seperti itu, atau mungkin sebagai researcher ya, atau sebagai peneliti. Ya, tentu kita dalam hal ini tidak berpretensi untuk mengambil alih semua proses yang ada di desa tersebut ya. Sebab kalau seperti itu, mungkin saja suatu desa berubah dan menjadi baik, tapi ketika kita pergi dari desa tersebut, tidak berada lagi di sana, karena mereka tidak memiliki sense of ownership terhadap proses-proses yang ada di sana, ya akan lalu kemudian akan sirna saja semua upaya
community development atau pengabdian kita ya. Oleh karena itu tugas kita dalam tanda kutip barangkali adalah bagaimana meningkatkan kapasitas leadership, skill, confidence ya maupun aspirasi dari masyarakat ya. Yang kedua adalah tentang HAM ya, hak asasi manusia atau human rights gitu ya. Ya, tentu di sini prinsip-prinsip dasar setiap orang berhak hidup, berhak bebas bergerak, berhak merasa aman ya, bebas tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, logat bicara, pendapat politik ya, asal bangsa, asal suku, kekayaan, kelahiran dan sebagainya ya. Saya kira ini perlu ditegaskan sejak awal ya, karena isu-isu tentang diskriminasi di lapangan ya, termasuk pada saat Komdev ya, pada saat pengabdian, pada saat PKM, isu-isu tentang stigma, diskriminasi, kekerasan itu masih saja kita dengar ya Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu juga pernah menyimak berita-berita beberapa mahasiswa kita di Indonesia yang melakukan KKN ya Bapak Ibu ya, kuliah kerja nyata di desa. Kita mendengar kabar-kabar kurang sedap begitu ya. Ada yang diminta keluar dari desa karena bikin TikTok tertentu yang menyakiti hati perasaan masyarakat begitu ya. Dan tidak hanya satu Bapak Ibu kasus itu dan tidak menyangkut region pulau tertentu ya. Beberapa pulau kena gitu ya. Nah, tentu ini kita harus harus ingat gitu ya fenomena ini supaya nanti kita yang atas nama LLDT Wilayah 3 ini tidak kejadian ya insiden-insiden yang menyebabkan ada mahasiswa atau kita sendiri bahkan diminta untuk keluar dari desa begitu ya. Nah, kemudian meningkatkan kualitas hidup atau quality of life ya, termasuk dari aspek ekonomi, fisik, sosial dan sebagainya. Mempromot keadilan sosial atau social justice begitu ya, Bapak Ibu, kita perlu melihat juga lebih khusus secara diteropong secara lebih khusus nanti masyarakat yang kita layani apakah ada problem-problem yang memang akarnya adalah ketidaksetaraan ya, seperti misalnya ada pengucilan kah, ada marginalisasi kah kelompok-kelompok kecil tertentu gitu ya, ada kemiskinan yang sangat fundamental kah di wilayah tersebut gitu ya. Nah, tentu pengabdian kita itu bermaksud untuk meningkatkan kesetaraan gitu ya, kadar kesetaraan itu. Kemudian pendekatan bottom up itu menjadi penting gitu ya, dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kita ajak mahasiswa kita untuk memahami bahwa untuk mengetahui problematika masyarakat itu harus melibatkan masyarakat itu sendiri. Tidak bisa kita ngopi-ngopi di kafe ya, ngelihat berita, kita anggap itu masalah, kemudian masalahnya kita bawa ke masyarakat, masyarakatnya sendiri bingung gitu ya, loh. Emang kami punya masalah ini ya. Ternyata itu diagnosis di kampus terhadap masalah di masyarakat. Kemudian mobilisasi aset sampai dengan kemitraan dan kolaborasi. Nah, mengenai mobilisasi aset dan sumber daya ini ada satu hal yang penting yang ingin kami sampaikan bahwa kita perlu juga memetakan capital atau sumber daya yang sudah eksis, yang sudah ada di masyarakat, termasuk sumber daya fisik, ekonomi, manusia, informasi, politik, dan sebagainya. Jadi kita tidak memposisikan masyarakat sebagai needy. Needy itu apa ya? Masyarakat yang butuh kita kok gitu ya. Eh, jadi kita seolah-olah berada di atas begitu ya. Masyarakat yang butuh kita seolah-olah masyarakat tidak punya apa-apa ya. Padahal mereka punya opini politik, mereka punya informasi, mereka punya apa sumber daya lingkungan dan sebagainya. Mudah-mudahan 7 prinsip ini, Bapak Ibu, 10 prinsip ini ya, termasuk keberlanjutan, menghormati pandangan dunia dan budaya lokal, dan ketahanan dan pemberdayaan, menjadi milik kita, Bapak Ibu, ketika nanti kita terlibat menyusun rancangan PKM maupun turun ke lapangan, gitu. Oke, seringkali dipertanyakan apa yang harus kami laporkan ya ketika nanti misalnya eh, turun ke lapangan dan akan menyampaikan hasil dari PKM itu ya. Saya terinspirasi dari sistematika yang ada di program kreativitas mahasiswa tahun 2024 dari Belmawa, Kemdikbudristek. Sangat baik menurut saya. Mari kita lihat Bapak Ibu.
Oh, sebelumnya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi program keras mahasiswa ini ada berbagai skema. Salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat. Kalau bicara soal kampus merdeka dan indikator kinerja utama yang kita lakukan nanti kira-kira masuk ke IKU berapa ya? Ya, karena kita juga akan melibatkan mahasiswa. Nah, ini IKU-IKU atau indikator kinerja utama yang bisa involve, Bapak Ibu. Yang pertama adalah IKU 1, mahasiswa mendapat pekerjaan yang layak. Ya, artinya mahasiswa membangun portofolio juga, Bapak Ibu, secara tidak sadar, tidak langsung melalui keterlibatannya mensupport masyarakat, begitu ya. Portofolio itu berguna untuk menjadi pertimbangan pemberi kerja, begitu ya. Seringkali pemberi kerja tanya, pengalaman kamu di lapangan apa ya? Gitu ya. Nah, ini salah satu portofolio mahasiswa, Bapak Ibu. IKU 2, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. IKU 3, dosen berkegiatan di luar kampus. Bahkan kita kolaborasi lintas kampus di sini. IKU 5, hasil kerja dosen digunakan di masyarakat. Nah, itulah IKU-IKU yang bisa terkait dengan program kita, Bapak Ibu. Nah, ini adalah sistematikanya. Ada kira-kira 5 bab, Bapak Ibu ya. Saya uraikan secara singkat. Nah, nanti dari LLDikti akan memberikan panduan juga secara teknis untuk penyusunan luaran atau output ya Bapak Ibu ya. Tapi kiranya unsur-unsur yang perlu ada kira-kira seperti ini. Di bagian pendahuluan bab 1 tentu kita perlu identitas mitra ya Bapak Ibu ya. Mulai dari nama, alamat, lokasi, bidang kegiatan ya. Mitra ini maksudnya masyarakat yang akan kita layani begitu ya. Komunitas yang akan kita layani. Kemudian latar belakang penyusunan proposal, permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh mitra begitu ya, serta prioritas penyelesaian masalah dan kebutuhan oleh apa penyelesaian atau solusi yang ditawarkan mitra sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, baik dalam merumuskan masalah maupun merumuskan solusi atau pemecahan masalah, kita dekat-dekat dengan mitra Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga di dalam latar belakang kita juga menyampaikan penjelasan tentang berbagai aspek peningkatan kualitas hidup ya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perilaku sosial, keamanan dan sebagainya. Karena nanti kita bareng-bareng Bapak Ibu mungkin di antara kampus Bapak Ibu nanti ada yang lebih kuat untuk menyasar aspek pendidikan, di antara Bapak Ibu ada yang kampusnya lebih kuat menyasar aspek ekonomi atau social behavior, mungkin yang punya program studi sosiologi dan psikologi begitu ya. Ada yang menyasar aspek keamanan barangkali dan sebagainya. Jadi kita mau kolaborasi semacam itu ya Bapak Ibu. Kemudian bab 2 berisi gambaran umum masyarakat mitra, ya, kondisi real termasuk potensi. Nah, potensi ini sesuatu yang barangkali tidak terlihat pada saat itu ya Bapak Ibu ya. Ini perlu FGD, perlu interview gitu ya. Potensi wilayah secara fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan yang smart village ini begitu. Nah, seringkali potensi ini juga tidak bisa teridentifikasi, masyarakatnya juga tidak sadar punya potensi itu. Oleh karena itu, kita perlu komunikasi erat dengan mitra atau masyarakat untuk menggali potensi-potensi wilayah tersebut, mana yang bisa dikembangkan. Kemudian bagian metode pelaksanaan. Nah, ini juga yang sangat penting kalau kita ingin laporan kita juga publishable di jurnal, bahkan di jurnal terakreditasi atau jurnal terindeks Scopus begitu ya. Barangkali boleh di mute terlebih dahulu ya. Baik. Nah, di dalam metode ini, Bapak Ibu, kita ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan, bisa kita tuliskan. Yang pertama adalah baseline, ya, baseline kegiatan. Tadi ya, masyarakat punya apa saja, situasi hari ini apa, gitu. Itu namanya baseline, Bapak Ibu. Nanti pengabdian kita akan meningkatkan di aspek apanya. Nah, itu post ya, post kegiatan kita. Tapi kita perlu tahu baseline-nya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan kebutuhan mitra, tadi yang sudah dijelaskan di atas, kemudian langkah-langkah strategis untuk merealisasikan kegiatan sehingga dampak positif itu bisa tercapai. Nah, nomor 4 ini measurement, Bapak Ibu. Bagaimana untuk mengukur dan mengevaluasi kegiatan. Baik hasilnya maupun prosesnya perlu kita evaluasi ya. Kemudian solusi yang menjadi inti kegiatan serta peran kontribusi pihak-pihak yang masuk dalam tim ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mengelompok dalam beberapa tim ya tentu perlu ada penjabaran tentang role atau kontribusi masing-masing pihak.
Kemudian masih di dalam metode itu, apakah Bapak Ibu menggunakan pemberdayaan, pelatihan, atau pendampingan iptek gitu ya. Bagi yang punya jurusan teknik informatika dan sebagainya yang menghasilkan barang keras, engineering itu bisa berbentuk pendampingan iptek ya ininya ya, metodenya ya, metode pelaksanaannya ini gitu. Baik, silakan Pak Si Hadi ingin memotret dulu. Ya, baik. Ya, kemudian hasil yang dicapai ya, tentu saja kita perlu menguraikan hasil jenis kegiatan, lama kegiatan, partisipasi mitra ya, jumlah luaran yang dihasilkan dan seterusnya begitu ya, termasuk hasil-hasil yang diperoleh dan potensi keberlanjutan atau sustainability. Nah, ini juga menjadi satu kata kunci Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan, kalau nanti suatu saat Smart Village ini kita adakan misalnya 1 tahun atau 4 sampai 6 bulan, setelah 6 bulan atau setelah 1 tahun, tentu kita ingin masyarakat juga berdaya sendiri tanpa kehadiran kita. Ya, entah dengan teknologi yang sudah kita wariskan kepada mereka, entah dengan proses atau cara-cara yang kita dampingkan kepada mereka, begitu ya. Mereka bisa berdaya sendiri. Nah, itulah maksudnya keberlanjutan atau sustainability. Kemudian penutup ya dan daftar pustaka ya. Perlu juga daftar pustaka karena kita ingin PKM kita itu punya rujukan ilmiah ya. Tadi maka judul paparan saya adalah mengabdi sambil meneliti dan meneliti sambil mengabdi. Nah, sebelum saya lanjutkan ke topik itu, tentu penting pembagian peran dalam sebuah tim pengabdian pada masyarakat atau pengembangan masyarakat itu, Bapak Ibu ya. Uh, saya terinspirasi dari sebuah model sebenarnya ini di dunia organisasi bisnis ya. Tapi ini bisa kita adopsi saya kira Bapak Ibu. Tim secara garis besar ada yang perannya relationship building atau membangun hubungan yang baik begitu ya. Baik hubungan di internal maupun hubungan dengan komunitas. Ada yang fokus pada tugas ya atau task. Jadi task and relationship gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, task ini ya macam-macam ya. Ada yang mencari informasi, ada yang mengelaborasi informasi, ada yang menunjukkan urgensi, ada yang memonitor, ada yang mengecek kenyataan, ada yang memberikan arahan, instruksi, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang relationship building, gitu ya, tidak sedikit kemungkinan untuk terjadinya konflik ya di dalam tim sendiri ya. Ada yang menurunkan tensi, ada yang mencoba membangun konsensus, ada yang bikin kesimpulan, ada yang confronting ya, artinya menghadapkan pada kenyataan. Ini memang kenyataannya seperti ini, begitu ya. Ada yang mengharmoniskan satu bagian dengan bagian yang lain, ada yang tugasnya motivator, kasih energi, ada yang mengembangkan, ada yang berupaya berempati, dan sebagainya. Ya, kira-kira garis besarnya seperti ini, task atau tugas dan relationship atau hubungan. Nah, ada juga model yang mencoba untuk menjelaskan tahapan community development atau pengembangan masyarakat ya. Mulai dari forming ya, membentuk kelompoknya, ya membangun ekspektasi atau harapan kita apa ya, ini namanya forming Bapak Ibu ya. Pembentukan. Ada storming ya. Ini di mana kita mulai ada muncul opini-opini yang ada selisih paham satu sama lain begitu ya. Namanya juga storming ya, badai gitu ya. Eh, Kemudian mungkin ada instruksi dari atau arahan dari pemimpin grup, kita nggak setuju ya, mulai muncul tensi ya, itu namanya storming Bapak Ibu. Mulai kelihatan peta kekuatan ya, peta power baik di kelompok sendiri maupun kelompok yang kita layani, itu storming Bapak Ibu ya. Nah, kemudian norming kita sudah mulai membangun konsensus, kita membangun kesepakatan, ya, perselisihan-perselisihan di tahap storming mulai kita damaikan begitu ya. Ke depan kita mau apa ya, itu sudah ada norma ya, norma ya. Setelah itu adalah performing begitu ya. Pelayanan kepada masyarakatnya, harapannya tadi storming tidak mengganggu performa performa kita ya, karena kita ada tahapan norming kemudian performing gitu ya. Nah, di sini kita mulai bekerja betul-betul secara kolaboratif, saling bergantung atau interdependen dan sebagainya. Nah, inilah tahapan pengabdian pada masyarakat, dinamika yang mungkin terjadi mulai dari forming, storming, norming, and performing gitu ya. Ya, ini salah satu contoh saja model. Saya menampilkan ini bukan untuk saya bahas, tapi kira-kira nanti pada saat kita menyusun proposal atau membangun luaran, kita perlu memetakan proses-proses yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, misalnya di sini
paling kanan tentu saja adalah outcome-nya yang ingin kita tuju dari pengabdian kita. Smart Village itu luarannya outputnya apa saja. Ini kalau HIV misalnya penurunan angka HIV misalnya begitu ya. Ini contoh saja. Nah, untuk menuju ke kanan ini proses apa yang mungkin terjadi? Mulai dari membangun kesadaran, sharing concern tentang norma gender ya. Ini soal HIV/AIDS ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada leadership, ada aktivitas kolektif ya. Dan di tengah-tengah ini program-programnya ya. Workshop ada eh, kalau workshop kan ini aja ya informasi begitu ya. Kemudian ada action gitu ya, action team ya, kemudian ada terserah mau metode pakai community theater ya, ada istilah panggung gembira ya, bermain peran dan sebagainya begitu ya, itu juga bisa dilakukan ya, termasuk community leadership begitu. Nah, sebelah kiri tentu saja adalah masalahnya ya gitu ya. Kalau sebelah kanan adalah outputnya, sebelah kiri adalah masalahnya ya, risiko-risiko yang kita hadapi sehingga HIV itu meningkat. Nah, ini salah satu model saja ya Bapak Ibu ya yang bisa dibayangkan nanti Bapak Ibu implementasikan begitu. Nah, ini model yang lain lagi. Model ini menyampaikan bahwa yang namanya masalah dalam apa dalam masyarakat, dalam komunitas itu ada level-levelnya ya. Jadi masalah itu ada levelnya ya, individu, relasi, organisasi, komunitas dan masyarakat umum. Solusinya pun seharusnya ada levelnya, ada solusi di tingkat individu, solusi di tingkat relasi atau keluarga, solusi di tingkat organisasi, solusi di tingkat komunitas dan solusi di tingkat masyarakat. Ini sering disebut sebagai model ekologi Bapak Ibu ya, ekologi sosial gitu ya. Misalnya terjadi tawuran antar kampung begitu kan. Contoh saja ya Bapak Ibu ya, kita ingin menyelesaikan itu. Ya tentu saja ada problematika di individu-individunya ada. Problematika di keluarga juga ada. Ya, di komunitasnya juga ada. Nah, itu kita perlu berbincang banyak dengan masyarakat. Nah, saya masuk ke topik resistensi ya Bapak Ibu atau penolakan ya. Jadi masyarakat juga berhak menolak kehadiran kita, berhak menolak tawaran kita gitu ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa niat kita baik, tulus dan sebagainya pasti diterima masyarakat, belum tentu Bapak Ibu ya. Nah, ini bentuk-bentuk penolakan masyarakat yang mungkin terjadi. Mulai dari yang aktif namanya sabotase gitu ya, kita lakukan apa misalnya akhirnya kita lakukan juga terus disabotase oleh masyarakat ya, entah listrik diputus gitu kan, entah apalah ya fasilitas pura-pura dihilangkan begitu ya, itu namanya aktif resistance gitu ya. Ada yang pasif ya, diem aja ya, not saying anything. Ada yang menampilkan wajah stres dan unhappy gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah mulai lihat wajah-wajah stres dan unhappy saat workshop, wah mungkin ini udah tanda-tanda pasif resistance gitu ya. Ada yang compliance itu sekedar patuh gitu ya. Ya terima ya nggak ngomong apa-apa, iya iya aja gitu. Tapi kalau ditanya pendapatnya lebih lanjut, nggak ada komentar ya, no comment ya. Sampai kalau ini udah taraf mendukung kalau ini ya, enthusiastic support ya. Kalau ini mendukung, lawannya resistensi begitu ya. Dia bersedia menjadi agen perubahan, mendorong orang lain untuk berubah dan sebagainya. Nah, ini ada yang menggambarkan seperti ini ya, masyarakat yang resisten itu dia katakan, I don't get it, saya nggak paham maksud kamu apa, datang ke sini. I don't like it, saya nggak suka deh program ini. I don't like you, saya nggak suka kamu gitu ya. Jadi ini tahap-tahap resistensi masyarakat terhadap kehadiran kita ya Bapak Ibu ya di dalam suatu program pemberdayaan masyarakat. Kalau sudah I don't like you, dia sudah tidak percaya ya, trustnya sudah lack gitu ya, lack of trust ya, lack of confidence gitu. Nah, ini ada bentuk-bentuk lain ya. Kenapa sih masyarakat resisten begitu ya, menolak? Mungkin dia takut terhadap sesuatu yang tidak terjelaskan ya. Kita penyampaiannya kurang jelas, informasinya kurang detail, namanya fear of the unknown. Resisten juga mungkin karena perlu pembelajaran ya. Tentu kalau belajar kan perlu waktu dan sebagainya. Mungkin masyarakat ada komunitas tertentu merasa rutinitas gue aja sehari-hari udah repot, ini mesti belajar hal yang baru lagi. Ah udah nggak mau gitu ya, nolak gitu ya. New learning namanya. Kemudian disruption of stable friendship. Mungkin akibat program pengabdian kita, mereka lalu kemudian terpisah satu sama lain ya. Entah karena program kita ada yang mengharuskan berkelompok begitu ya. Akhirnya mereka berkelompok, satu subkelompok dengan satu subkelompok yang lain terpisah begitu ya.
Nah, dalam kegiatan atau dalam aktivitasnya itu namanya disruption of stable relationship. Mungkin juga mereka distrust terhadap pengelolanya, ya kita sendiri gitu, LL Dikti barangkali. Nah, itu distrust of management begitu ya. Ini kira-kira gambarannya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ingin berubah karena apa ya, ini contoh-contoh ya. Kenapa kita menawarkan Smart Village misalnya ya, ini ya karena ini teknologi baru ya, mengubah value kerja menjadi lebih efisien, menciptakan pengetahuan baru gitu ya, dan kita ingin masyarakat lebih produktif ya dengan Smart Village ini gitu ya. Ini yang mendorong perubahan, tapi ada yang menahan perubahan atau melawan perubahan gitu ya. Nah, ini contoh saja salah satu model begitu ya, bahwa stigma dan diskriminasi itu masih menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai di lapangan. Jangan-jangan di dalam tim kita sendiri, Bapak Ibu, nanti pada saat turun ke lapangan, ya misalnya ada yang berujar, udahlah dia memang dasarnya males, kita mau apain juga nggak akan berubah. Nah, itu berarti kita sudah punya stigma terhadap komunitas, ya kan? Nah, hati-hati dengan sejawat kita sendiri, nanti yang turun ke lapangan, jangan sampai komentar-komentar yang sifatnya stigmatif dan diskriminatif itu mengganggu proses pemberdayaan masyarakat. Itu pesannya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana mengatasi resistensi? Ada beberapa tips, ya, komunikasi yang terbuka dan transparan, partisipasi aktif, ya, meningkatkan skill, gitu ya. Ada leadership yang baik, gitu ya, exemplary leadership dan role model, begitu ya. Membangun supportive culture dan sebagainya, ya. Piloting. Tapi ada juga cara yang koersi ya. Kalau koersi ini udah main kekuatan, Bapak Ibu, gitu ya. Tentu kita tidak mengharapkan ini terjadi, Bapak Ibu ya. Kalau ada orang menolak terhadap suatu program pemberdayaan masyarakat, tentu kita menghindari yang koersi ya, Bapak Ibu ya. Koersi itu ya udah pemaksaan begitu ya. Pokoknya ini program pemerintah, program LDKT, kalian harus ikut. Nah, itu koersi namanya. Kita tidak mengarah ke sana. Kalau grup dynamics ini kita berdinamika dengan kelompok mereka, bertanya jawab, berdialog, mungkin sesekali berdebat itu ya. Itu namanya grup dynamics, Bapak Ibu. Oke, saya masuk ke topik jurnal ya Bapak Ibu ya. Di dunia ini ternyata jurnal community development itu memang ada Bapak Ibu. Ini beberapa jurnal Comdev yang terindeks Scopus yang ada di Simago. Ya kan? Karena saya dengar-dengar nih ada yang mengatakan kayaknya jurnal Comdev cuma ada di Indonesia deh. Siapa bilang ya. Jurnal PKM itu bukan hanya di Indonesia, di luar juga ada begitu ya. Bahkan terindeks Scopus ya. Jadi Bapak Ibu yang mengelola jurnal PKM ada harapan jurnalnya terindeks Scopus. Nah, ini saya melihat di Sinta, Bapak Ibu, jurnal-jurnal pengabdian kita paling tinggi Sinta 3. Silahkan dicek. Ya. Jadi satu pertanyaan, kenapa begitu? Ya. Saya menawarkan satu dugaan, Bapak Ibu, kenapa jurnal PKM kita banyak yang Sinta 3, nggak bisa sampai ke Sinta 2. Karena kurang ilmiah, kalau saya lihat. Ya. Karena metodenya, ya, metode tadi yang saya bahas di depan itu, kurang elaboratif, kurang rinci, kurang ilmiah gitu. Padahal yang namanya jurnal ilmiah ya kewajibannya harus ilmiah. Ilmiah itu apa? Ya metodenya terang benderang, langkah-langkah melakukannya jelas, pengukurannya, measurementnya jelas. Nah, jurnal Komdev kita seringkali terus terang saja menjadi sarana untuk pelaporan deskriptif ya. Kita berapa hari di sana, ketemu siapa, melakukan apa. Nggak ada pengukuran menggunakan alat yang tervalidasi, membuktikan bahwa hasilnya efektif, begitu ya. Itu yang membuat kita susah naik ke Sinta 2 begitu. Nah, ini salah satu yang bagus ya dari Unilak, Dinamisia, ini di Sinta 3 ya. Kalau saya lihat ya ini mulai lumayan agak detail metodenya gitu ya dari jurnal Dinamisia ini ya. Mungkin ada teman dari Unilak ya. Selamat untuk jurnalnya ini begitu ya. Ada scoring dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan di depan ada kuantitatif dan kualitatif gitu Bapak Ibu ya. Metodenya juga lumayan detail begitu ya. Oke. Nah, jadi jurnal ilmiah harus ilmiah. Jadi memang mau nggak mau harus ada unsur risetnya kalau kita ingin publishable ya di jurnal dari hasil-hasil Komdev kita itu. Ya. Nah, ini salah satu cara untuk mengilmiahkan ya Komdev kita. Saya ambil dari buku Applied Social Psychology gitu ya. Nah, salah satunya adalah membangun kerangka berpikir Bapak Ibu ya. Kerangka berpikir. Misalnya di sini Bapak Ibu ada situasi di Afrika
ya, situasi di Afrika yang teridentifikasi, masyarakatnya itu enggan mengumpulkan sumbangan untuk orang dengan HIV/AIDS, ODA ya. Jadi masyarakatnya tuh nggak mau kasih sumbangan, nggak mau kasih donasi. Itu jadi suatu problem di Afrika ya. Nah, kenapa? Nah, ini dibangun peta ilmiahnya gitu ya, peta jejaringnya setelah lakukan FGD, interview dengan masyarakat, melihat ke teori-teori, kemudian dibangun petanya, disebut sebagai proses model, Bapak Ibu ya. Ini disebutnya bagan ini disebutnya proses model, yaitu sebuah mekanisme sosiopsikologis kenapa yang menjelaskan kenapa masyarakat itu nggak mau bantu ya. Nah, dari sini nanti dari proses model ini kita akan punya wawasan, kita harus intervensi ke bagian mana. Misalnya yang terdekat ini adalah ini Bapak Ibu, sikap negatif terhadap ODA, ya kan? Oh, ternyata masyarakat nggak mau bantu karena sikapnya negatif, ya. Nah, sikap negatif ini karena apa? Dicari tahu lagi, ya. Karena apa lagi? Dicari tahu lagi. Nanti kita akan ketemu akar masalahnya begitu, ya. Nah, kira-kira ini yang perlu kita bayangkan juga, kita lakukan juga nanti pada saat melakukan proses Komdem, Bapak Ibu. Nah, ada lagi jenis lain dari research ya yang terkait dengan Komdev itu namanya PAR, Bapak Ibu ya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya tutup dulu karena ada noise. PAR atau Participatory Action Research gitu ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit saja Bapak Ibu tentang action research atau dalam bahasa Indonesianya adalah riset aksi partisipatori ya. Apa yang dimaksud riset aksi? Nah, seringkali kan kita kalau meriset secara tradisional begitu ya, itu kita biasanya hanya memotret situasi gitu ya. Misalnya memotret situasi di lapangan gitu. Contoh misalnya, apakah frustrasi masyarakat menyebabkan agresi masyarakat ya. Kita hanya potret saja gitu. Kemudian laporkan di jurnal, oh saya ketemu suatu tesis baru bahwa frustrasi menyebabkan agresi masyarakat. Masyarakatnya dapat apa? Ya, uang kita hanya motret saja, itu peneliti kerjaannya seperti itu ya. Peneliti tradisional kerjanya seperti itu. Tapi kalau peneliti action research, dia akan berpikir bagaimana supaya agresinya masyarakat itu menurun gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, dia bikin program risetnya sedemikian rupa, riset aksi begitu ya. Dia terapkan, dia implement di masyarakat sehingga masyarakat yang diteliti tidak hanya menjadi objek penelitian atau objek riset, tapi menjadi subjek yang diuntungkan karena riset kita. Nah, itu namanya participatory action research, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada contoh participatory action research tentang mereklamasi taman bermain ya, playing ground di sini ya. Ada satu abstrak dari hasil riset gitu ya yang mengatakan bahwa eh, ini di komunitas di Ohio ya Bapak Ibu ya di Amerika ya. Mereka mengidentifikasi para penelitinya bersama masyarakat mengidentifikasi bahwa ada situasi yang menindas ya di komunitas mereka. Ya, sehingga bisa tetapi situasi yang menindas itu yang mereka alami ternyata membuat masyarakat menjadi lebih kreatif ya, bisa menghasilkan karya-karya seni komunitas yang mempercepat perubahan di tempat mereka ya. Nah, uniknya walaupun ya, jadi kesimpulan riset partisipatori ini walaupun di sana banyak sampah, kekerasan dan narkoba begitu ya, tetapi mereka menunjukkan bahwa komunitas itu tetap menganggap tempat itu sebagai tempat yang aman ya, yang bahagia, yang ikatan sosialnya baik begitu ya. Dan mereka mengatakan menunjukkan hasil participatory action research ini bahwa komunitas itu bisa berdaya melalui seni yang mereka lakukan begitu ya. Nah, ini hanya salah satu contoh saja Bapak Ibu bahwa participatory action research itu bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tak terduga, unexpected, unanticipated ya. Di sini kan di kalimat terakhir disebutkan ya, data mengungkapkan bahwa kurikulum seni komunitas berkontribusi terhadap perubahan sosial di lingkungan sekitar dengan menyoroti peran anak-anak di lingkungan sekitar dan memulihkan taman bermain yang selama ini dikaitkan dengan narkoba dan kekerasan. Hasil studi itu menunjukkan bahwa stigma masyarakat yang selama ini mengkaitkan taman bermain dengan narkoba dan kekerasan, ternyata hasil risetnya tuh menunjukkan taman bermain itu juga
menjadi sarana mereka berkesenian untuk menghadirkan perubahan-perubahan sosial di lingkungan mereka. Ya. Nah, kemudian dalam pelaporan nanti di dalam artikel jurnal gitu ya, kita menggunakan kata saya, I gitu ya. Mungkin ini agak beda dengan jurnal-jurnal kuantitatif yang kemudian pakai kalimat pasif ya. Kalau ini kan pakai kalimat aktif ya. I implemented, we implemented ya. Kami melaporkan gitu kan. Nah, dalam proses kita di masyarakat ya, turun terjun ke masyarakat, tentu ada renungan-renungan, tentu ada refleksi-refleksi, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada sejawat kita, kepada mahasiswa kita, bahwa renungan-renungan itu sebaiknya dicatat, Bapak Ibu ya. Ini contoh saja, Bapak Ibu. Gara-gara mencatat renungan, dia bisa publish di jurnal ya. Tentu nanti yang dipublish di jurnal harus anonim ya, Bapak Ibu ya. Nama orang harus disingkirkan dan sebagainya yang menjadi inisial dan sebagainya. Tapi yang ingin saya katakan adalah ketika kita rajin mencatat ya apa yang kita renungkan di lapangan ya, misalnya ini contohnya ya, ada yang mengatakan pada satu segmen pengalaman dia mengatakan this was quite an eye-opening interview ya. Jadi dia ngobrol dengan seorang dokter gigi ya, ini riset kualitatif Bapak Ibu ya. Oh, ini sangat membuka mata saya ya. Kenapa membuka mata? Karena ini. Jadi ini orang yang dapat insight di lapangan. Saya kira nanti Bapak Ibu juga dapat insight di lapangan, sebaiknya catat-catat Bapak Ibu ya. Ada memo recording atau memo writing namanya ya. Kemudian apa yang kita pertanyakan ya, apa yang kita pelajari ya, I definitely learn that gitu kan. Dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga contoh catatan renungan begitu ya yang kemudian terbit sebagai sebuah jurnal kualitatif Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita sangat potensial ya Bapak Ibu ya, hasil Komdev kita itu bisa terbit begitu. Nah, ini juga contoh juga ya Bapak Ibu ya, beberapa pertanyaan mungkin saya bahasa Indonesia kan saja Bapak Ibu supaya lebih mudah dipahami. Barangkali bisa menjadi bekal nanti pada saat turun ke lapangan, apa sih yang perlu dijadikan pertanyaan ketika kita mengamati lingkungan dan berproses begitu ya. Ada 4 langkah di sini: merenung, menilai, kemudian menentukan perubahan dan menerapkan serta mengevaluasi ya. Nah, nanti kami bagikan materinya gitu ya. Ini beberapa hal yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri dan kelompok tim kita ya pada saat turun ke lapangan. Apa sih yang ingin kita capai? Apa yang sudah kita capai kalau sudah saya sudah beberapa hari di desa tersebut ya. Apa yang dikatakan data kepada kita ya, apa yang disampaikan oleh data kepada kita. Data mengungkap apa? Apakah ada area di mana kita mencapai hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Kemudian apakah hal yang tidak diinginkan itu berasal dari upaya kita atau ekses dari upaya kita, apa yang bisa kita lakukan secara kolektif, ya, tindakan spesifik apa yang harus kita lakukan. Jika sesuatu bekerja dengan baik, kenapa ya dia berhasil begitu ya? Jika tidak berhasil, asumsi apa yang perlu kita ubah, ya, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Ini beberapa pertanyaan kunci ya. Bagaimana kita perlu mengubah tindakan kita untuk mencapai hasil yang diinginkan, pilihan apa yang kita miliki gitu ya, perubahan apa yang perlu kita lakukan, ada struktur yang perlu diubah atau tidak ya. Karena seringkali di lapangan juga ada struktur-struktur sosial gitu ya, hierarki yang barangkali atas kesepakatan bersama masyarakat perlu juga kita modifikasi atau kita ubah supaya masyarakatnya lebih sejahtera begitu ya. Kemudian tindakan spesifik apa yang perlu kita ambil, siapa yang akan melakukan, kapan, dan sebagainya. Adakah bukti bahwa perubahan kita benar-benar memiliki efek yang diinginkan? Bagaimana dengan kita sendiri? Bagaimana kabar kita gitu ya? Jangan-jangan kita menjadi kelelahan, sakit, dan sebagainya. Apakah perubahan dilakukan secara rencana? Apakah kita berkomunikasi secara teratur? Jangan-jangan kita tidak sadar mulai memutus komunikasi satu sama lain di antara tim kita dan seterusnya. Jadi ini hanya contoh-contoh Bapak Ibu dari proses-proses ya ini eh, reflexivity ya, perenungan sepanjang kita melakukan Komdev, sepanjang kita melakukan pengabdian pada masyarakat. Oke ya, kita juga perlu ya kalau misalnya kita melakukan sambil melakukan riset kualitatif, melakukan coding-coding semacam ini gitu ya. Tadi saya katakan masyarakat mungkin takut akan perubahan ya, ada fear ya, ada resistensi ya. Ya kita bisa code sebagai fear of apa begitu ya. Ada yang fear of change ya, fear of rejection ya.
merasa inferior mungkin masyarakat ya. Nah, kode-kode itu contoh ungkapan masyarakatnya apa? Ini ada di sebelah kanan gitu ya. Nah, ini semacam studi kualitatif Bapak Ibu. Jadi data-data di lapangan itu, ungkapan-ungkapan masyarakat itu, catatan-catatan kita itu kalau kita rapikan, itu sangat publishable ya untuk diterbitkan di jurnal yang papan atas sekalipun begitu ya. Nah, ini contoh lain bagaimana coding-coding tadi itu dibikin dalam bentuk visual begitu ya. Ini ceritanya tentang apa sih kualitas leader ya, kualitas seorang pemimpin yang dia setuju terhadap proyek energi terbarukan ya, renewable energy project. Ya, pemimpin semacam apa yang bisa approve terhadap proyek energi terbarukan? Oh, perlu punya personal quality seperti ini ya pemimpinnya ya, can do attitude ya, sikap oh saya bisa mengubah gitu ya. Perlu pemimpin yang resilient, tahan banting, perlu pemimpin yang antusias ya. Ini hasil-hasil amatan di lapangan Bapak Ibu. Nah, personal quality ini terkait dengan aspek apa lagi gitu ya di lapangan. Nah, dibikin coding-coding semacam ini ya. Tentu saya tidak akan menjelaskan semuanya, nanti akan habis waktunya gitu ya. Ya, ini contoh juga Bapak Ibu ya, memetakan masalah bisa menggunakan peta konsep atau mind map begitu ya. Ya, ini misalnya ada sebuah desa yang mulai dalam tanda kutip mulai sekarat begitu ya. Nah, ini apa sebab-sebabnya bisa dibuat peta pikiran mind map semacam ini begitu. Nah, jurnalnya apa ya? Salah satunya ya ini ya TQR ini salah satu jurnal yang baik di bidang kualitatif, The Qualitative Report gitu ya dari Nova penerbitnya. Ini hanya salah satu contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, di Nova ini ada artikel di TQR ini mengenai bagaimana kita memahami proses pengabdian pada masyarakat ya. Ada beberapa pertanyaan lagi nih ya yang diajukan. Sekali lagi ini bekal kita untuk merenung tadi ya. Tadi kan sudah ada list pertanyaan, ini ada list pertanyaan lagi begitu ya. Apa yang ingin saya pahami lebih baik? Bagaimana saya mengintegrasikan penelitian saya ya dengan komunitas dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lewatkan saja. Ini juga sama, Bapak Ibu ya. Ada sebuah program pengabdian di Timor Leste yang terbit di sebuah terbitan yang bagus begitu ya, New Trend in Qualitative Research (NTQR) ya. Ya, ini abstraknya begitu ya. Kita bisa lihat bahwa mereka sedang bicara tentang pengembangan masyarakat dalam konteks pariwisata ya. Jadi mereka mengembangkan pariwisata tapi melibatkan researcher Bapak Ibu, melibatkan peneliti. Ini di Kota Madya Lautem, Timor Leste di sini gitu ya. Nah, penelitinya menggunakan wawancara ada 2 bahasa ya. Dan kemudian 41 kali wawancara direkam, ditranskrip begitu ya, diolah dengan in vivo ya. Kemudian dari situ mereka ketemu 5 tema penting untuk membangun pariwisata di Kota Madya di Timor Leste tersebut. Ini adalah 5 temanya ya, secara garis besar aja ya Bapak Ibu ya. Proses pengembangan masyarakat, pengembangan knowledge, sustainability, akses pasar pariwisata, dan perubahan sosial begitu. Nah, kemudian di hasilnya pengetahuan ternyata pengetahuan masyarakat itu dapat dibangun berdasarkan partisipasi aktor-aktor lokal ya, dan kita bisa menjawab pertanyaan bagaimana pariwisata berdampak terhadap pengembangan masyarakat di wilayah pesisir di Kota Madya Lotem. Oke. Ya, ini contoh lain lagi yang melibatkan para pemuda, Bapak Ibu, ya, proyek Komdev sekaligus meneliti gitu ya, mengabdi sambil meneliti, yang melibatkan para pemuda begitu ya. Di sini terlihat gitu ya, menggunakan apa namanya pendekatan asset based community development. Nah, jadi ABCD itu akronim ya Bapak Ibu ya, singkatan dari Asset Based Community Development. Artinya pengembangan masyarakat berbasis aset-aset yang sudah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Aset itu bisa aset ekonomi, aset fisik, bisa aset akses, bisa aset psikologis, bisa aset sosial atau social capital, modal sosial ya. Nah, kita petakan dulu. Jadi langkahnya itu yang pertama adalah mengapresiasi apa yang sudah baik ya, appreciating what is good ya. Petakan itu dalam ABCD ya, Asset Based Community Development ya, lakukan mapping capacity dan aset, bangun visi masyarakat ya, mobilisasi aset-aset tersebut, kemudian tingkatkan kegiatan dan resources yang dimiliki oleh masyarakat gitu ya.
Jadi mulainya itu dari sini, Bapak Ibu, mengapresiasi apa yang sudah baik. Ya, ya ini contoh saja ya yang terjadi di ABCD di Ghana. Ya, ini jurnal ya Bapak Ibu ya, jurnal di Sage Open. Ya, ini Comdev di Ghana, Bapak Ibu. Ini Sage Open ini jurnal yang baik ya Bapak Ibu ya, ada impact factor yang cukup baik juga gitu ya. Nah, di sini ditunjukkan Bapak Ibu, walaupun kita laporan Komdev, boleh ada perdebatan teori juga gitu ya. Seringkali kita itu terpisah sih ya. Riset ya riset, Komdev ya Komdev. Tanpa kita secara kritis itu mengkombinasikan itu begitu. Bahwa riset dan Komdev itu bisa seiring sejalan. Misalnya ketika dia memilih asset based community development, dibandingkan pendekatan Komdev yang lain, dia cerita di sini secara teori kenapa, makanya dia mengutip Wu dan Pierce ya, mengutip Roth dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya. Jadi diperbolehkan perdebatan teoritis di sebuah laporan Komdev itu. Ya. Nah, ini contoh mengenai pertimbangan etis ya. Tentu saja kita perlu persetujuan leader, baik informal maupun informal di komunitas tersebut. Jangan lupa permisi begitu ya, mencari permisi, mencari izin gitu ya. Jangan lupa inform consent ya, ini hal-hal basic ya Bapak Ibu ya untuk turun ke lapangan ya. Apalagi berhadapan dengan subjek anak-anak Bapak Ibu ya. Kita tahu ada subjek-subjek yang kita golongkan komunitas rentan ya. Mereka yang anak-anak ya, mereka yang mengalami kecacatan atau sekarang istilahnya disability begitu ya. Mereka yang minoritas secara agama, minoritas secara orientasi seksual, itu termasuk komunitas-komunitas rentan ya dalam paradigma community development ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu jangan lupa juga soal kebijakan pemerintah ya atau policy pemerintah ya. Di sini ditemukan bahwa ya memang sumber daya lokal, aset dan sebagainya punya dampak signifikan, tapi peran kebijakan pemerintah ya lucunya dan uniknya di Ghana ini tidak signifikan ya. Tentu kita nanti akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah lokal, pemerintah setempat berdasarkan hasil kita di lapangan nanti gitu ya. Oke, ya ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, terakhir ya Bapak Ibu saya ingin jelaskan tentang satu metode yang menarik untuk menggali aspirasi masyarakat di sebuah komunitas, sebuah teknik yang namanya adalah photo voice atau suara foto Bapak Ibu ya. Nah, photo voice ini sebenarnya awalnya dikembangkan seorang peneliti yang memang banyak terlibat ke masyarakat untuk masyarakat-masyarakat yang kurang bisa menyuarakan kebutuhannya apa ya, voiceless ya, atau bahkan suaranya dihilangkan. Dihilangkan bukan dicabut pita suaranya ya Bapak Ibu, tapi karena ada struktur kekuasaan sedemikian rupa mereka jadi susah bersuara begitu ya. Namanya ini photo voice ya. Kita sering mendengar lah di lapangan ada perbedaan ya antara suara mereka yang berkuasa dengan suara masyarakat yang ada di bawah. Bisa beda gitu kebutuhannya. Padahal kecamatannya ya sama, kelurahannya, desanya ya sama, tapi versi yang berkuasa dengan versi yang dikuasai masyarakatnya bisa berbeda. Nah, photo voice ini salah satu jalan untuk menjembatani. Caranya seperti apa ya? Sebenarnya cara-cara awalnya itu adalah kasih kamera kalau mereka belum punya kamera dan sampaikan pada mereka, mereka boleh memfoto apa saja yang mereka kira bisa mewakili suara mereka, begitu ya. Dan silahkan nanti deskripsikan foto tersebut, ya. Itu namanya foto voice, Bapak Ibu, ya. Nah, ini contohnya foto voice, Bapak Ibu, ya. Ada yang bicara soal kecanduan narkoba, ya. Dia gambar ini, ya, suatu kegersangan, begitu, ya. Ada deskripsinya di sini. Kemudian ada yang menggambarkan dia terjebak dalam apa hutan bambu begitu ya. Nah, dia dia menggambarkan bahwa dia terjebak begitu dan dia sedang mencari jalan keluar begitu ya. Nah, ini salah satu cara menyuarakan isi hati ya Bapak Ibu ya dengan memfoto begitu ya. Nah, ini ya ada yang mengatakan dia sedang gangguan mental, tangannya itu mungkin semacam tremor gitu ya, bergerak-gerak, itu seperti daun bergerak katanya gitu ya, seperti daun bergerak dihembus angin. Nah, itu salah satu cara untuk menggali suara mereka ya, photo voice Bapak Ibu ya. Nah, ini di komunitas gitu ya,
ada yang merasa sampah dan kekotoran itu di sebuah jalan yang dilalui oleh anak-anak itu betapa tidak adil begitu ya. Dan dia foto itu, dia dia ceritakan itu gitu. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, terkait dengan pengantar ya. Sebentar ya. Bagaimana teknik-teknik pemberdayaan kepada masyarakat yang mungkin kita lakukan dan paradigma atau prinsip apa yang perlu kita miliki ya. Senang sekali nanti kalau kita bisa join effort ya antara satu dengan yang lain begitu. Saya kira demikian, Pak Adi, Pak Egar, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Juneman atas pemaparannya. Bapak Ibu, mohon izin nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk tiga penanya terkait dengan materi yang disampaikan Prof. Juneman. Ya, Karena ya, masih ya. ada Oke, kendala silakan. teknis, boleh Silakan. satu penanya terlebih dahulu. Ini ada Prof. Tiolina Evi dari Perbanas ya. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Iya, Pak. Ini ya, saya maaf, saya agak terlambat tadi. Jadi ya, saya ingin Prof. menanyakan, kalau ini sebenarnya berbentuk apa ya, Pak? Maksudnya gini, kami misalnya ada desa yang kami bisa tadi membuat smart lah gitu ya. Pak Junaiman, mungkin ini programnya apakah dari LLDK ini berbentuk, kan tadi ada keluarannya jurnal, ada keluarannya apa? Apakah nanti kami boleh beberapa Mm-mm. kelompok dari dosen, misalnya kami akan mencarikan satu desa gitu ya, Mm-mm. dengan mahasiswa kami libatkan, ini nantinya Mm-mm. awalnya itu apakah mulainya kapan, seperti apa? Apa ada ketentuan nanti dari Ya, LLDK sendiri, Pak Jumaiman? Karena memang saya kemarin diundang, ya saya ya, hadir ini, jadi ingin mengetahui juga kalau boleh Pak Junaiman, kami boleh diberikan materinya dan ya, ininya juga rekamannya kalau dari tim ya. LLDT. Terima kasih. Makasih Ibu Prof. Tiolina ya dari Perbanas Institut. Terima kasih banyak. Nanti eh, memang akan ada section untuk penjelasan pedomannya Bu Tiolina ya. Karena nanti luarannya itu nanti ada beberapa ya yang akan disampaikan oleh Pak Adi dan Pak Hegar. Jadi ceritanya memang secara historinya beberapa kampus sudah sempat bertemu Bu Tiolina ya. Pertemuan-pertemuan awal dan kita sudah melakukan beberapa mapping, kita sudah susun yang disebut sebagai pedoman saat nanti turun ke lapangan begitu. Nanti ada sesinya ya Pak Hegar ya untuk menjelaskan itu ya. Betul, Prof. Mohon izin nanti pelaksanaan Ya, program, teknis program akan disampaikan Pak Adi, Ketua Tim Kerja Riset. ya. Sementara itu tadi saya menyampaikan prinsip-prinsip dan apa yang perlu dimiliki ya oleh kita semua begitu. Oke, terima kasih Pak Juaiman. Iya, Ini senang sekali materinya nanti ya, Prof. Prof. Tiolina. Ya, Ya, oke ya. ya, ya. Baik. Materinya bisa saya bagikan sekarang barangkali ya. Saya share di chatbox ya Bapak Ibu ya. Materinya sudah saya online kan. Bapak Ibu bisa free download ya, free download gitu materinya. Terima kasih. Bu Nani, ada Bu Nani Sunarni. Silakan Ibu Nani Baik, Sunarni. satu pertanyaan lagi, Bu Nani, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya dari Maaf sebentar, sebentar. Sebentar, nampaknya materinya saya salah share ini, salah link ya. Nanti saya bagikan lagi, saya delete dulu ya, Bapak Ibu ya. Oh Oke, iya, oke, baik. silakan Bu Nani. Siap. Ya, ya, terima kasih Pak Abraham. Saya dari ISWI Fashion Academy atau dari Akademi Seni Rupa dan Desain ISWI. ya, Nah, eh, bersyukur sekali bisa mengikuti ini karena kami kepengen sekali memang kolaborasi dengan perguruan tinggi lain untuk PKM ini, Pak. Karena di kampus kami sebetulnya banyak sekali keterampilan-keterampilan yang bisa untuk memberdayakan masyarakat begitu. Karena kan ini sekolah fashion ya, salah satunya ada mata kuliah kami yang untuk kreativitas lah begitu.
ada Mm-mm, mm-mm, rework ya, ada mm-mm, mm. ekoprint misalnya, dan masih banyak Ekoprint, lagi. ya. Terus Hmm, atau pola jahit begitu Pak. Cuma hmm. bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan yang lain, terutama untuk urusan mapping, laporan yang gitu-gitunya itu menjadi kendala sekali buat kami gitu. Iya, Ya mungkin itu iya. aja Pak. Baik, Bu Nani. Yang penting semangatnya dulu ya, Bu. Ya. Semangatnya sudah sejalan ini, ya kan? Tim LL Dikti pasti tidak akan menyia-nyiakan semangat ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang sengaja dalam kesempatan ini dikumpulkan ya, Ibu Bapak diundang, maksud kami ya, diundang untuk nanti kita bisa dari LL Dikti bisa menyampaikan formatnya ya, bagaimana kita akan bekerja bareng. Nanti ada tadi Prof. Tiolina juga sempat mengemukakan apakah wilayahnya ditentukan sendiri atau ditentukan oleh LL Dikti. Nah, nanti Ya, ada arahan dari LL Dikti, ada wilayah-wilayah spesifik yang kita nanti akan sinergi ke dua ya, Mas Adi ya, betul ya. Ada dua wilayah yang kita akan spesifikkan. Nah, biasanya kan dalam problem di komunitas itu kan tidak bisa diselesaikan dengan satu keilmuan begitu ya. Saya kira tadi yang Ibu sampaikan tentang fashion, ekoprint dan sebagainya nanti kita lihat apakah masuk ke smart ekonominya, ya, apakah masuk ke smart people-nya. Tadi kan ada 6 pilar ya Ibu Nani ya, kalau sempat Ya, mengikuti dari awal ada 6 pilar. ya, Nanti kita akan ya. petakan kira-kira masuk ke smart apa gitu dari Ekoprint ini. Tentu butuh nanti data dari Bu Nani dan dari teman-teman kira-kira bersedia berkontribusi apa ya, kekuatannya apa, prodi yang mau apa disumbangkan itu apa gitu. Kira-kira begitu Bu Nani. Ya, mungkin lanjut Pak. Ini kebetulan Ya. semester ini kami ada PKL mahasiswa. Mungkin kalau bisa waktunya pas mereka Mm. masuk di PKM ini, mungkin itu lebih baik gitu loh Pak. Iya, Ini iya. kapan Kalau programnya begitu? betul betul, mungkin nanti konfirmasi Pak Heger ya. Saya dengar nanti ada ini ya himbauan untuk konversi SKS, betul ya Pak Hegar ya? Ada, betul ya? Iya, betul. Nanti di bawah Ah, tim Belmawa, Pak, setelah ini. oke dia. Jadi Bu Nani nanti kita juga ingin sebenarnya berjalan secara efisien begitu ya. Jadi kalau memungkinkan nanti di tempat Ibu ada policy yang mengikuti himbauan dari LDikti supaya bisa mengkonversi kegiatan Ya, mahasiswa dalam Smart Village ini ke dalam angka SKS gitu ya, tentu akan sangat baik sekali gitu. Tapi sekali ya. lagi saya kira itu sesuai dengan kebijakan SK Rektor dari perguruan tinggi ya. LDikti akan memberikan himbauan-himbauan gitu. Ya, Oke. Terima gitu Bu kasih Nani. Pak Ya, Abraham. terima kasih. Ini ya, terima kasih. Semoga bisa lanjut ya. Iya, iya, iya. Ya, ya, tentu, Oke. tentu. Bu Nani, ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Masih ada satu pertanyaan terakhir ya terkait dengan sesi Prof. Juneman tadi. Prof. Juneman masih tergabung? Ya, ya, silakan. Mungkin satu lagi ya. Ya, Nah, baik. Dari nanti Mas Unsada, Hegar. Pak Yusran Hanif ya. Tadi saya lihat sudah standby dari awal. Baik, Pak Yusran dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, nama saya Yusran Hanif dari Universitas Dharma Persada Jakarta Timur. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih Prof. Abraham, luar biasa pencerahannya, materinya sangat luar biasa. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Tony yang juga memberikan arahan untuk kita semua. Mohon izin kami bertanya ada dua hal. Yang pertama terkait dengan formalitas PKM garis miring dan atau riset ini. Tadi ada Ibu penanya yang awal, mungkin juga pertanyaan saya sudah terwakili sebagian, tapi saya ingin menambahkan terkait dengan skema riset atau PKM ini, itu apakah skemanya skema apa? Apakah sama dengan DRTPM atau seperti apa? Nah, yang terkait dengan skema itu juga, kalau yang kita ketahui bahwa untuk
untuk hibah PKM DRTPM itu kan biasanya ada kualifikasi jarak antara perguruan tinggi dengan sasaran komunitas atau sasaran mitra pengabdian kepada masyarakat. Assalamualaikum Pak Fred. Tapi kalau tidak salah kan rata-rata jaraknya Pak Fred, 200. ini kalau si Herdi ini resign Bapak masuk ya? Nah, yang jadi pertanyaan bagi kami, Prof, ada beberapa dosen di kami dan juga kolega-kolega kami itu sudah seringkali melakukan community development, tapi batas kualifikasi jaraknya itu ternyata melebihi dari 200 km begitu. Nah, ini seperti apa? Apakah kita akan bisa membangun skema kolaborasi antar kampus hingga pengusulnya misalnya nanti dari kampus terdekat atau seperti apa? Nah, ini terkait dengan formalitas yang ingin kami sampaikan, pertanyakan yang utama. Yang kedua, kami ingin mempertanyakan juga mohon pendalaman terkait dengan substansi materi atau program ini. Dari beberapa program yang seringkali kami dengar, ini materi pada siang hari ini bagi kami ini sangat luar biasa, Prof. Jarang sekali kita bahas skema PKM tapi sangat substansial. Ada dua hal substansi yang ingin kami garis bawahi. Yang pertama adalah terkait dengan integrated system. Jadi kalau tadi Prof. Abraham menyampaikan kan sangat komprehensif ya, kegiatan PKM kita itu sangat extraordinary begitu. Nah kadang-kadang Prof ini mohon izin, kadang-kadang kita kalau hibah-hibah PKM yang reguler itu karena mungkin dalam tanda kutip ada padat karya begitu ya. Jadi proses mulai identifikasi, proses assessment, proses kita bertemu dengan mitra itu kadang-kadang seperti rapid appraisal begitu, Prof. Jadi serba cepat begitu. Nah, yang Prof sampaikan kan ini lebih kepada seperti participatory appraisal. Ini sangat luar biasa komprehensif. Nah, ini kami usulkan, Prof, kalau bisa ini kebetulan kami juga selain di LPPM juga beberapa ada pengalaman sedikit juga di community development. Kadang-kadang kalau kita sebagai subjek di penggerak komunitas, kita itu kadang-kadang kebingungan. Ini kalau datang perguruan tinggi ini mau ngapain gitu ya. Sebentar hilang begitu saja, sebentar hilang begitu saja. Tanpa ada perhatian terhadap impact faktor yang serius begitu. Kelanjutannya begitu ya, dan yang lain sebagainya. Nah, yang terakhir yang ingin kami sampaikan ini mungkin saran dari kami, Prof. Bisa tidak untuk sasaran Smart Village ini itu tidak diserahkan kepada kami untuk mencari mitranya begitu, Prof. Tapi pemerintah itu melakukan asesmen. Pemerintah kan pasti punya perangkat dan bisa mengidentifikasi seluruh village di Jakarta, di Jabodetabek, bahkan di Indonesia kan pasti punya petanya. Gitu ya, pasti punya petanya. Nah, ini bisa tidak pemerintah itu menyusun peta sasaran, karakteristik, sehingga mapping itu nanti bisa lebih mudah begitu bagi kampus untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang diidentifikasi oleh pemerintah begitu. Problemnya, Prof, mohon izin, ini saya pernah menemukan satu daerah atau satu kampung lah, itu ternyata banyak sekali perguruan tinggi yang melakukan pengabdian kepada masyarakat ke sana. Itu nggak tahu nih kadang-kadang semerawotin perguruan tinggi yang ini mau ngapain yang ini. Nah, ada satu sasaran yang banyak sekali perguruan tinggi yang datang ke sana, tapi juga ada village-village yang lain justru malah yang tidak pernah tersentuh oleh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kalau diserahkan ke publik, saya kira akan ada resiko seperti itu. Nah, bisa tidak identifikasi dan juga asesmen terhadap potensial village ini
mau kita arahkan menjadi smart village ini, itu kita kolaborasi dengan pemerintah untuk menyusun asesmen dan menyusun petanya itu seperti apa gitu ya. Baik. Nah itu mungkin Prof yang ingin kami sampaikan, mohon izin agak kurang sistematis. Terima kasih. Komprehensif Pak dan Yusran. selamat siang. Baik, terima kasih Pak Yusran. Terima kasih Pak Yusran dari Dharma Persada ya. Terima kasih untuk tanggapan dan usulan-usulannya ya. Ya, nanti tim pertama ya, tim dari LLDT akan menjelaskan apakah ini merupakan skema yang tadi ya, apakah hibah ataukah swadaya ataukah kombinasi, nanti tim LLDT yang saya kira akan lebih tepat untuk menyampaikan ya Pak Yusran ya. Itu yang pertama ya. Yang pasti nanti soal sasaran, ini yang ketiga ya, soal sasaran. Betul Pak Yusran, jadi kami sudah menangkap concern itu. Nanti dari LLDT sudah ada calon ya, calon wilayah yang sudah diidentifikasi begitu Pak Yusran berdasarkan asesmen awal gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman itu tidak diminta untuk sendiri-sendiri mencari mitra begitu ya, kemudian nanti kita payungi dengan nama Smart Village, bukan seperti itu ya. Nanti akan ada kandidat ya dari LLDT untuk calon yang wilayah yang akan dilayani begitu. Kemudian mengenai yang kedua ya, sepakat sekali ya Pak, akan sangat baik sekali kalau kita membangun sistem terintegrasi ya di tempat di LPPM kita, di kampus kita masing-masing, bagaimana supaya riset dan pengabdian itu bisa saling terkait, bisa saling follow up gitu ya. Artinya ketika dosen mulai merancang, mendesain riset atau penelitiannya, dia sudah membayangkan ujungnya mau diabdikan kemana. Jadi istilahnya berawal dari ujung begitu ya. Sehingga nanti programnya bisa macam-macam, bisa melalui hibah internal pengabdian, bisa melalui, kalau tadi yang saya tampilkan itu Pak Yusran yang mungkin masih kurang dioptimalkan, itu adalah program kreativitas mahasiswa skema pengabdian pada masyarakat, PKM PM gitu ya, di mana itu juga perlu dosen pendamping gitu ya dari kampusnya. Nah, dosen pendamping itu punya riset gitu kan. Risetnya mungkin dihasilkan dari hibah pemerintah atau hibah internal kampus gitu. Jadi kait-mengkaitnya di sana saya lihat ya, sistem terintegrasi itu kita bisa mengoptimize juga atau mengoptimize saja yang memang ekosistem yang memang sudah dihadirkan oleh Kemdikbudristek, yaitu PKM ya, program kreatif mahasiswa, kemudian adalah skema-skema hibah atau pendanaan begitu ya, termasuk mungkin di masing-masing kampus pasti punya tema-tema utama ya Pak ya untuk komunitas yang dilayani begitu ya, dan topik-topik pengabdian apa begitu ya yang selama ini menonjol, yang kekuatannya ada di dalam masing-masing kampus. Tapi saya sepakat Pak, intinya adalah kita perlu ada integrated system ya, mengutip yang tadi Pak Yusran sampaikan ya, antara riset dan pengabdian. Tentu kita berharap PKM Smart Village ini nanti yang join ya juga membawa hasil risetnya masing-masing yang mungkin sudah dilakukan sebelumnya, sudah cukup established begitu ya, sudah beberapa kali publication di tema tersebut, artinya dia sudah kuat di tema tersebut ya. Nanti tinggal disumbangkan ke pilar yang mana dari 6 pilar itu, mau yang smart mobility, smart economy, smart people, smart living, atau smart apa yang lain tadi itu begitu ya. Kira-kira pemetaannya secara sederhana begitu, kekuatan riset perguruan tinggi nanti mau diabdikannya ke pilar yang mana dari 6 pilar tersebut begitu. Saya kira itu Pak Yusran, mudah-mudahan menjawab. Nanti pasti ada elaborasi setelah ini, Pak Egar dan Pak Adi sudah bersiap ini menyampaikan lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti Pak Yusran bisa ngajak lebih banyak lagi temannya untuk kita kontribusi bareng ya sama mahasiswa ke program Smart Village ini. Begitu Pak Yusran, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Ya, Sangat senang bisa mencerahkan. kenalan dengan pegiat Komdev ini Pak Yusran ya. Terima kasih. Masih belajar Prof. Baik. Terima kasih Prof. Baik. Terima kasih Pak Terima Yusran, kasih Bapak Ibu Pak semua, saya Yusran, izin Prof. ya. Juneman. Baik,
Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya sudah habis begitu ya. Jadi untuk sesi pemaparan Prof. Juneman terkait dengan program pengabdian pada masyarakat ini sudah selesai. Terima kasih Prof. Juneman sudah membagikan ilmu dan juga menyediakan waktunya untuk memaparkan.